Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salman Alfariji, saya dari Universitas Pelita Bangsa. Saya di sini ingin mewawancarai seorang barista kafe. Yuk tonton ini sampai habis. Ya di sini saya dengan siapa ini namanya? Gua Marco Rizaldi. Bang Marco. Bang Marco, ini udah lama jadi barista. Jalan 1,5 tahun Dari kafe jadi barista. Gue mulai jadi barista itu dari awal lulus sebenarnya, cuman belum yang terlalu mendalami banget, kayak ya udah aja gitu. Terus di sini Bang Marco, apa dari lahir udah bisa bikin kopi? Apa belajar dulu apa gimana nih? Enggak dong. Enggak. Ya, maksudnya kalau misalnya, berarti ini pertanyaannya maksudnya otodidak atau enggaknya nih gue untuk di kopi. Kalau sebenarnya untuk otodidak atau enggaknya, jujur mungkin kalau dari awal gue cuman yang kayak kebanyakan search dari Google aja sih. Jadi kalau untuk fokus-fokus belajar sekarang sampai ada metodenya, mungkin baru akhir-akhir ini aja. Kalau untuk sebelum-sebelumnya mungkin yang kayak beda, gue kebanyakan mempraktekin apa yang gue baca aja. Terus pas bikin kopi ada gak kendala atau apa tantangannya? Untuk di awal sih ada ya, mungkin kayak misal gue waktu di awal tuh, gue di tempat awal banget gue mulai jadi barista tuh gue makan espresso. Jadi sistemnya itu salah satu pour over juga, itu pakai manual, jadi pakai tangan. Kalau di sini kan sekarang udah pakai eh, mesin. Kalau dulu tuh gue agak bingung untuk cara ngekalibrasinya. Tapi kalau misalnya untuk di sini ya mungkin lebih gampang untuk dikalibrasi dibanding pakai espresso. Terus biasanya pakai teknik apa tuh? Teknik apa nih? Iya nih. Teknik, Penyeduhan kan atau gimana? ya teknik buat penyeduhan membuat kopi Kalau biasanya. misalnya di coffee shop kayak gini kan mungkin ada dua ya. Mungkin ada kopi susu dan ada yang manual brewnya atau apalah gitu. Kalau untuk kopi susu mungkin kita kan karena udah ada SOP, jadi yang kayak template aja gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk manual brew mungkin ada beberapa caranya lah. Dan itu juga belajar bareng-bareng sama anak di daerah sini. Di sini udah nyampe berapa lama kalian di sini? Kalau yang di sini gua hampir 1 tahun. Tahun. Iya. Gimana sih caranya buat kenyamanan pelanggan nih biar suka terus? Sebenarnya kalau mungkin sekarang ya dijelasin nih. Kalau misalnya sekarang kan ada dua nih kriteria coffee shop. Mungkin ada yang satu itu jual tempat atau yang satu jual rasa atau gimana. Kita juga nggak tahu gitu kan ya. Apa yang untuk membuat balik para customer-customer langganan ya kita juga kurang tahu karena apanya. Tapi ketika kita lagi melayani para customer ya kita berusaha untuk kasih manner dan hospitality yang baik gitu kan. Gimana caranya kita nyambut mereka ketika mereka datang, terus say hello atau say thank you ketika mereka pergi. Ya paling kayak gitu aja sih. Gue berusaha untuk menganggapnya bahwasannya ketika mereka datang nih, mereka bukan cuma ngasih keuntungan di hari itu aja, tapi gimana caranya mereka repeat order untuk datang ke gue lagi. Apa sih hal yang bikin Bang Marco tertarik untuk menjadi barista? Sebenarnya banyak. Contohnya ya mungkin karena pribadi gue juga yang gak terlalu suka untuk kerjaan yang monoton. Ya, tapi kalau mau bilang ini juga monoton kan maksudnya, tapi lingkungannya itu terus beradaptasi. Banyak hal juga yang gue pelajarin, terus gue ketemu sama orang-orang banyak, customer-customer gue yang kalau mau dibilang cukup random lah. Ya, gue suka aja yang kayak gitu. Terus juga menurut gue tertariknya gue dengan kopi itu karena bener-bener kopi itu nggak ada habisnya. Jadi yang kayak entah setiap waktu atau apapun itu pasti dia selalu ada inovasi barunya dan bikin gue selalu nge-trigger gue untuk belajar terus menerus gitu kan. Kayak oh ternyata ketika gue udah ngerasa nge-stuck, padahal masih banyak loh hal yang belum gue pelajarin, hal yang belum gue tahu. Jadi lebih nge-trigger diri gue aja sih buat banyak tahu di industri ini. Oke. Nah, terus sebelumnya udah pernah ikutan kompetisi kayak barista gitu gak sih? Itu ada. Tapi gue jatuhnya kemarin sebenarnya bukan barista toh yang kayak gue nyediain banyak-banyak menu tentang baristanya, tapi gue lebih ke spesifiknya untuk ke manual brewnya. Manual brew itu ya contohnya yang kemarin baru gue ikutin terakhir V60. Itu aja sih. Kalau misalnya untuk yang buat lomba lain-lain belum, lebih ke V60-nya dulu gue fokusin ke situ karena menurut gue lebih tertarik ke arah situnya
dibanding yang lain dulu. Lu juara itu. Enggak sih, ada lah. Iya, belum sampai di titik untuk juara sih. Pernah nggak ada pelanggan nih misalnya pernah kayak dari ini kritik dari ya, Kayak misalnya ada kurangnya gitu ya. sesama mungkin. Kalau sebenarnya ada, maksudnya yang kayak gue juga bukan tipikal orang yang selalu nolak kritik gitu kan. Jadi kalau misalnya gue rasa oh iya mungkin emang benar kurang gitu kan, apalagi kalau misalnya gue bilang ya customer aja gitu kan, jadi apapun itu kritik dan sarannya pasti gue masukin dan gue coba bawa di evaluasi kemudian hari sama tim gue gitu kan. Jadi kalau misalnya bisa be better lagi ya kenapa enggak, karena gimana pun juga uang gue itu kan dari customer customer gue, jadi saran dan kritik yang mereka kasih menurut gue juga penting lah. Terus strategi dari kakak sendiri. Strategi untuk narik pelanggan berarti ya? Jujur sebenarnya kalau misalnya untuk di daerah sini rata-rata itu coffee shop nyari targetnya itu anak-anak kampus. Tapi kalau misalnya mau dibilang juga, jujur banget sebenarnya target anak kampus itu juga semangat kan. Iya, justru gue di sini lebih mengandalkan orang-orang random yang suka lewat aja, sama beberapa customer repeat order gue yang WFC, itulah. Kalau untuk strateginya ya paling nggak ada strategi tertentu sih. Kalau dari pihak founder gue nggak ada tuntutan apapun itu. Nggak ada batasan apa gitu. Iya, nggak ada batasan untuk apa ya. Jadi yang kayak kalau ada yang datang oke, kita berusaha untuk kasih service dan manner yang bagus. Tapi kalau nggak ada ya udah. Gimana sih caranya biar pelanggan nih pelanggan gimana caranya biar mengembangkan hubungan dengan pelanggan? Kalau gue pribadi lebih banyak ngobrol aja sih sama pelanggan. Jujur sebenarnya kalau gue di sini SOP-nya tersendiri, eh, kontak gue sama pelanggan itu cuman sebenarnya cuman ada di kasir aja. Gimana caranya gue nawarin menu-menu gue, ngupselling menu gue. Tapi beberapa kali juga ya gue juga ngeliat kondisi gitu kan, maksudnya ketika emang gue juga lagi luang dan customernya lagi sendiri atau enjoy ketika gue ajak ngobrol, mungkin gue bakal ngajak ngobrol lebih lanjut gitu kan, sampai mereka yang kayak intinya gue ngeliat dulu deh gimana sih customernya, karena gue nggak bisa asal masuk juga yang kayak ngobrol yuk, enggak, takutnya kan jatuhnya yang kayak gimana ya, freak atau kayak gimana, doi jadi nggak mau balik lagi. Iya benar. Terus lu milih nih mana cara milih biji kopi yang berkualitas sama yang enggak? Itu banyak banget pak caranya asli, maksudnya untuk memilih biji kopi yang berkualitas atau enggak itu sebenarnya lebih spesifik lagi ya. Maksudnya kalau untuk sekarang kan udah banyak kayak roastery yang udah terkemuka gitu kan. Atau mungkin ada beberapa roastery lokal di daerah sini yang juga udah cukup besar namanya gitu kan, sampai udah banyak yang pakai. Nah biasanya kalau misalnya gua di sini pakai kopinya itu gua ada dua tipikal. Ada satu house blend sama satu full arabica. Kalau untuk kopi susu biasanya gua pakai yang house blend. Tapi kalau misalnya untuk americano atau long black itu gue makanya yang full arabica. Sebenarnya kalau misalnya untuk itu tergantung kebutuhan coffee shopnya juga, namanya ke arah mana.